Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Solihah hari ini? Semoga anandaku semua senantiasa sehat walafiat dan tetap ceria. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 2, kemarau. Namun seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah juga akan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, anak-anak, ayat ini telah menerangkan kepada kita semua betapa keesaan dan kebesaran Allah dengan segala karunia-Nya yang telah Allah limpahkan bagi kita semua umat manusia. Maka sudah sepatutnya lah kita mensyukuri segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu ungkapan pujian, mengenal gerak anggota tubuh melalui tari, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, serta pengenalan aktivitas air. Mari kita ikuti penjelasan Ustazah berikut ini ya. Musim kemarau. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asyik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang, kamu memang baik hati. Nah, anak-anak, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya.
Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Misalkan ada teman kalian yang pandai menggambar, maka sebaiknya kalian memberikan pujian. Misalnya, "Wah, gambaranmu bagus sekali. Kamu memang berbakat." Nah, dengan memberikan pujian kepada teman, maka itu menunjukkan kalau kita menghargai kepandaian teman, dan teman pun akan senang mendengarkan pujian kita. Dan sebaliknya, jika kita yang menerima pujian dari teman, maka sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Tentu anak-anakku bisa membuat contoh-contoh kalimat pujian sendiri ya. Silakan anandaku berlatih di rumah. Hari telah siang, matahari bersinar terik, saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Mematikan keran saat menyabuni piring. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Ayo menari. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakkan badan, tangan, dan kaki. Tangan terentang, lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala, lalu putar badan. Gerakan tubuh ikuti hitungan. Mari menari menirukan gerakan burung. Mari menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala, lalu anggukkan, seperti burung yang mencari makan. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Edo dan teman-teman duduk di sungai dekat rumah Edo. Kemudian mereka bermain air dengan kaki. Mereka bermain air sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Aktivitas air apakah yang kamu sukai? Lakukanlah bersama temanmu. Pernahkah kalian berenang? Ya, berenang adalah salah satu aktivitas air yang menyenangkan. Salah satu gerakan berenang adalah dengan berenang gaya katak. Berikut cara melakukannya. Kataknya melakukan gerakan meluncur dengan tolakan kedua kaki dan kedua tangan diayun ke depan hingga kedua tangan lurus ke atas menempel telinga. Selama meluncur dalam air, posisi tubuhnya horizontal. Kemudian gerakan kakinya, gerakan dengan kedua lutut ditarik ke arah depan, kemudian kedua kaki diletakkan hingga kedua kaki kembali ke posisi lurus. Gerakan ini dilakukan berulang kali supaya dapat melakukan gerakan kaki dengan baik dan benar sehingga dapat memperoleh dorongan tubuh ke depan. Untuk gerakan tangannya, yaitu posisi kedua tangannya lurus ke depan dengan lengan menempel di telinga. Kedua tangan ditarik ke belakang
dengan siku tangan ditekuk. Setelah sampai di samping tubuh, kedua tangan diputar ke depan dada, kemudian tangan kembali ke posisi lurus ke depan. Demikian dilakukan secara berulang-ulang. Nah, anak-anak, itu tadi gerakan berenang gaya kata. Jika anandaku berada di kolam, tentunya dengan pengawasan orang tua ya. Silakan anandaku berlatih berenang gaya kata. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny bercerita kepada teman-temannya tentang pengalaman belajar bersama ibu di rumah. Benny menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Benny menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Nah, di situ bisa menggunakan gantungan baju dan juga penggaris maupun buku ya. Amati gambar berikut. Kita dapat mengukur berat sendok dengan kelereng. Gantungkan kantong plastik di kedua ujung gantungan pakaian. Kemudian masukkan sendok ke salah satu kantong. Sementara di kantong lainnya masukkan kelereng. Masukkan kelereng hingga gantungan baju seimbang. Berat sendok sama dengan banyak kelereng. Pada gambar tersebut, berat 1 sendok sama dengan 5 kelereng. Nah, kalian bisa mencoba menimbang benda di rumah ya. Bisa menimbang buku, kotak pensil, ataupun benda yang lainnya. Kemudian salah satu kantong plastiknya bisa kalian isi dengan kelereng. Atau bisa diisi dengan pensil atau sebagainya, asalkan kedua posisinya seimbang. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari pada video kali ini. Kita telah mempelajari ungkapan pujian, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan, mengenal gerak anggota tubuh melalui tari, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, kemudian mengenal aktivitas air yang berupa renang gaya kata tadi. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anandaku semua dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.